Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, ketemu lagi di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir, Nyata Berkarya. Kita akan melihat fenomena politik yang belakangan banyak orang mampu dan mau berkata-kata bijak, karena memang kita tahu ini adalah masa untuk awal-awal menuju Pilkada 2024. Tidak terkecuali Ridwan Kamil. Dia mengatakan tidak suka berhadapan dengan kotak kosong pada Pilkada 2024 di Jakarta. Sahabat kalian, ini sudah menandakan bahwa Kang Emil, sapaan akrab dari Ridwan Kamil, telah memiliki sebuah niatan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Dia mengatakan ada kotak kosong, mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya nggak suka kalau melawan kotak kosong, nanti debatnya sama siapa. Ini bisa memberikan satu indikasi bahwa Ridwan Kamil yang didukung dengan istilahnya Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus tampaknya sangat percaya diri bahwa dirinya adalah yang paling mungkin untuk menjadi satu-satunya cagup di Jakarta. Hal itu kemungkinan terjadi jika PKS, PKB, dan Nasdem merapat kepada Koalisi Indonesia Maju. KIM merupakan koalisi yang terbentuk pada Pilpres 2024 dan mendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Kepastian itu akan semakin menguat jika PKS secara bulat tergiur berpindah haluan dan menjadi pendukung daripada Ridwan Kamil lalu mengabaikan Anies Baswedan. Itulah yang menjadi analisa dari Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada Kompas.com 5 Agustus 2024. Kalau kita perhatikan narasi Ridwan Kamil, maka kemungkinan Koalisi Indonesia Maju Plus itu sepertinya akan menjadikan PKS tergiur. Namun benarkah PKS semurah itu? Akankah relasi yang sangat erat antara Anies Baswedan dan PKS bisa ditukar oleh deal-deal politik? Ini yang kita belum menemukan jawaban secara terbuka di internet. Akan tetapi, menurut ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, memang belakangan masyarakat akrab dengan frasa kotak kosong. Bahkan itu sudah mulai menjadi sebuah konotasi baru dalam dunia politik di Indonesia. Dinasti atau penguasa yang kuat di daerah. Dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, kata Bivitri, kotak kosong sebenarnya adalah istilah untuk pilkada dengan satu pasangan calon sehingga kotak yang lain tidak berisi nama calon alias kosong. Dia mengatakan dalam artikelnya itu, warga bukan kotak kosong. Ironisnya, jumlah pilkada dengan kotak kosong terus meningkat. Dari hanya 3 daerah pada Pilkada 2015 menjadi 9 pada Pilkada 2017, lalu 16 pada Pilkada 2018, dan terakhir 25 daerah pada Pilkada 2020. Mengapa ini terjadi? Ya, banyak faktor. Bivitri mengatakan mulai dari biaya politik, kemudian dari cara politisi berpolitik, termasuk partai politik di dalam menjalankan agenda-agenda politiknya. Bivitri mengatakan bahwa perilaku-perilaku politisi dan partai politik menjadikan biaya politik tinggi. Namun ketika masyarakat tidak memberikan sebuah suara ataupun koreksi, politisi akan kembali mengatakan bahwa rakyat setuju-setuju saja. Ini betul-betul sebuah dilema. Bagaimana kalau sahabat kalian memandang soal-soal ini? Pada sisi yang lain, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan seksama, fenomena calon tunggal yang berpotensi kembali terulang pada Pilkada 2024 ini yang dilangsungkan secara serentak sebenarnya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan partai politik. Partai politik kehilangan kesempatan untuk memanggungkan kadernya agar bisa menjadi tokoh nasional. Dan demokrasi menjadi cukup aneh sebenarnya karena manusia melawan kotak kosong. Sedangkan kotak kosong itu sebenarnya adalah representasi dari suara rakyat juga. Maka kalau rakyat dipandang sebagai subjek pembangunan, sebenarnya istilah kotak kosong atau pilkada atau pemilu dengan cara kotak kosong penting untuk kita tinjau ulang.
Dan sebagian analisa juga menyebutkan kemungkinan kotak kosong itu semakin kuat jika koalisi Indonesia Maju betul-betul menginginkan untuk partai-partai di luar koalisinya ikut bersama-sama maju dalam mencalonkan pilkada atau kepala daerah yang sebenarnya tidak harus semuanya berada di dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Tetapi begitulah politik yang ada. Dan mengapa partai-partai politik yang di luar Kim itu harus ikut tawaran Kim? Apakah mereka tidak punya sebuah basis berpikir yang jelas, yang menunjukkan eksistensinya, sehingga kemudian menjadikan tawaran-tawaran sebagai sebuah tujuan? Ini juga yang sebenarnya menjadikan partai politik kian rugi dari sisi nama baik, reputasi, dan tentu saja kontribusi bagi pembangunan. Dan kita sebagai rakyat ketika ada pilkada dengan kotak kosong, kita sangat dirugikan karena pilihan masyarakat menjadi terbatas, apalagi jika calon yang dihadirkan partai tak sesuai harapan masyarakat. Inilah ya sebuah dilema-dilema ataupun absurditas di tengah kejelasan informasi yang begitu terbuka, namun secara politik kita belum mengerti mengapa masih ada istilah kotak kosong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.